Ya dengar Kak. Kus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bainil mahya'il rasadi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini waktu Indonesia dan juga waktu siang hari waktu Tunisia. Mudah-mudahan ini menjadi awal berkah kita di setiap bulan adanya kajian, ya, khususnya di Marifatun Academy. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada suri teladan kita, panutan kita, kuduah kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati narasumber pada malam hari ini, Ustadz Sultan Septian. Beliau ini seorang santri, beliau ini seorang pengajar juga di pondok pesantren yang insya Allah keilmuannya sudah kita akui. Alhamdulillah. Tak lupa juga yang saya hormati seluruh jajaran admin Marifatun Academy yang sudah mensukseskan acara. Mudah-mudahan menjadi berkah wasilah kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian yang saya hormati pula seluruh media partner dari SMAI, kemudian juga dari HDD, dari HDD ada. Tapi saya lihat SMAI ya. Terus siapa lagi? Ada HDD ya, ada HDD dan yang lainnya juga, Al-Mustahidat juga. Mudah-mudahan ini awal dari silaturahim kita menjadi saudara, satu tujuan dalam berdakwah dan membuat sebuah wadah untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, Allah bimbing kita, dan Allah kuatkan kita dalam keistiqomahan dalam seluruh hal kebaikan di muka bumi ini untuk bekal kita nanti di akhirat. Mungkin seperti biasa ya teman-teman, jadi di Marifatun itu ada sambutan. Ini sambutan dari founder atau perwakilan founder, mungkin dari admin juga. Nanti kalau misalkan saya atau Ustadz Dharma tidak bisa, mungkin dari perwakilan admin. Ini untuk penghormatan kepada teman-teman semuanya dan kepada narasumber. Bahwasanya kita serius dalam mengadakan sebuah acara. Walaupun sedikit demi sedikit ada kekurangan. Nah, nanti kita selalu evaluasi tiap bulan agar kita memperbaiki kekurangan kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Pasti adalah pokoknya ide-ide ke depannya itu ingin lebih baik. Pasti ada. Kekurangan selalu ada karena kesempurnaan hanya milik Allah, seperti itu. Nah, pada malam hari ini nanti sama narasumber Ustadz Sultan Septian, beliau akan membahas tentang poin urgent yang harus diperhatikan thalabul ilmi. Karena apa? Ini banyak banget yang jarang memperhatikan, bahkan dia lupa hal-hal yang harus diperhatikan sebagai thalabul ilmi. Dia akan dibahas sama beliau. Stay tune. Kalian jangan kemana-mana. Nanti kalau kalian keluar, nanti kalian nulisnya itu kemana-mana gitu loh. Pemahamannya nanti setengah-setengah. Maka hargai penyelenggara, hargai narasumber. Jadi jangan keluar masuk. Ketika ingin bertanya, nanti ada sesinya bertanya, ya. Nanti ada sesinya bertanya. Nanti sok tanya yang banyak sama Ustadz Sultan. Kalau misalkan nggak bisa, nanti berbondong-bondong ke DM, ya. Boleh ya Ustadz ya? Insyaallah. Nanti DM Ustadz Sultannya ya. Begitu. Mudah-mudahan ini jadi awal, karena Ustadz Septian ini sudah 2 kali ngisi di Marifatuna. Dan kami sudah karena saya santri, Ustadz Dharma juga santri, jadi bagus gitu. Ketika kita lihat semua pemateri bagus, tapi kita ada kecocokan. Nah, Ustadz Septian ini cocok bagi kita, penyampaiannya dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman simak penjelasan beliau dari awal sampai akhir, jangan ada yang keluar masuk. Nanti ketika ada sesi pertanyaan, silahkan bertanya. Ya, khusus di bulan di mana Marifatun Academy ini milad ke 1 tahun. Alhamdulillah kemarin
sudah melaksanakan doa bersama, tasyakuran dan reflection. Ya, itu menjadi bukti kita bersyukur kepada Allah, dan kita nauzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhkan dari sifat sombong. Mungkin itu ya, tidak terlalu panjang. Mungkin isinya dari sambutan ini lebih kepada penghormatan dan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang selalu standby kepada Marifatun Academy, dan juga kepada Sultan Septian yang selalu ada untuk Marifatun Academy. Mudah-mudahan Allah berkahi. Insya Allah kedepannya kita akan satu rahim, kita akan satu rahmi ketika kami mungkin sudah pulang ke Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada kesalahan, ya. Ta'allamu fa inna ahadukum la yadri mata yahtaju ilaih. Oh, Masya Allah, ada CD Patrong, ada CD Ilyas hadir di sini. Ta'allamu, kalian belajar. Fa inna ahadukum, karena kalian semua ini la yadri mata yahtaju ilaih. Belajar, belajar yang banyak. Ya, karena kalian tidak tahu kapan kalian akan butuh pada ilmu tersebut. Tapi nanti kalian harus ada memilih guru yang benar, yang cocok seperti apa. Oh, ini loh guru yang baik. Oh, gini loh guru yang tidak. Kan ada tuh guru yang mencuci otak. Nauzubillahi min dzalik. Hindari seperti itu. Nanti diterangin nih sama Ustaz Sultan Septian seperti apanya. Pokoknya ditulis, dicatat, kemudian nanti kalian bisa pahami. Nanti sesi pertanyaan ditanya, ya. Teman-teman semuanya standby terus sampai akhir, jangan ada yang keluar masuk. Hargai pemateri, hargai penyelenggara. Itu sikap thalabul ilmi yang baik. Karena banyak banget yang keluar masuk. Saya lihat. Nah, ini harus diislah, harus ditajdid, harus diperbaharui. Ya, kalau kalian pengen pintar, maka belajar. Jangan cuma masuk kajian pengen lihat ustadz mudanya. Pengen lihat gus mudanya. Jangan seperti itu. Ya. Syukran ala husni imamikum idza wajadtum al khat ahadamini al haqqu min ta'ala umzur maqala wa la tanqala qad masafa wa dama qadar wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gus Fadis Andi Bastian selaku founder. Terima kasih untuk welcome speech-nya. Baik, selanjutnya memasuki ke acara inti, ialah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Sebelum menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Sultan Septian, tempat tanggal lahir Banten, dan domisili Bekasi, pendidikan mahasiswa. Kegiatan online dan offline adalah santri dan pengajar. Masya Allah, luar biasa sekali CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nah teman-teman, sebelumnya pada kajian umum kali ini tentu kita akan terus menghadirkan narasumber yang luar biasa dan tema yang menarik tentunya. Setelah itu sudah banyak Nah, pada kajian umum kali ini tentu kita akan menghadirkan tema sudah banyak di kalangan thalibul ilmi yang lupa, tidak memperhatikan dan tidak mengamalkan apa yang seharusnya dilakukan seorang thalibul ilmi dalam tahap belajarnya. Adab, akhlak, aturan, dan persiapan seringkali tidak diperhatikan dan dilupakan dalam mengikuti pengajian atau menyelenggarakan kajian. Nah, semuanya akan dibahas tuntas oleh pemateri kita pada malam hari ini. Langsung saja kita simak materi yang akan dibawakan oleh beliau pada sesi ini. Kita membagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 45 menit. Sesi kedua merupakan sesi diskusi, yakni tanya jawab selama 15 menit. Baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa. Kepada Ustaz Septian kami persilahkan. Baik, suaranya kedengeran ya? Kedengeran nggak? Atau kurang jelas? Kurang jelas, lebih tepatnya. Sekarang masih atau gimana? Oh, dengar. Kedengeran ya? Ada ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sebentar, ini ada apa? Teman-teman yang sama-sama kita hormati daripada founder, pimpinan majlis, kemudian co-founder, kemudian para admin, serta para jajaran, kepanitiaan atau para penyelenggara lah gitu ya. Dan tak lupa juga para asatidz, para guru-guru, para masyayikh pada malam hari ini yang hadir, serta para media partner, dan tak lupa juga para member, para jamaah yang insya Allah Allah muliakan. Dan insya Allah Allah senantiasa jaga, Allah senantiasa ridhai segala apapun aktivitasnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala sampai saat ini masih memberikan kita rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, serta maghfirahnya, dan semoga ada pula turun pula berkahnya terhadap kita ya. Dan salawat beserta salam tak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan alam suri tauladan Nabi Allah pilihan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkata tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana selalu membawakan satu syair yang dimana madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, dan aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku. Akan tetapi syairku, salawatku yang menjadi mulia, yang menjadi agung dan menjadi terpuji, sebab telah memuliakan, memuji serta mengagungkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang pertama-tama ana ucapkan terima kasih karena telah dipercaya mengisi kembali ya. Ini pertemuan yang kedua kalau tidak salah. Pertama sudah pernah, yang sekarang dalam rangka milad ya. Luar biasa, mudah-mudahan daripada 1 tahun ke belakang ya, tidak ada usaha yang sia-sia selama niatnya lillahi ta'ala gitu. Kalau kita niat lillahi ta'ala, insya Allah akan ada hasilnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi dalil, menjadi hujjah ketika Allah tanya, ketika di dunia kalian hidup untuk apa dan untuk siapa gitu. Kita menjawab untuk Allah, dan di mana di dunia kita hidup sama pun untuk Allah gitu. Di dunia karena Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, begitu ya. Jadi nggak ada tuh ketika Allah nanya di dunia buat apa, buat foya-foya, buat main-main, enggak. Insya Allah 1 tahun ke belakang ya, untuk para penyelenggara, khususnya mungkin ya para foundernya, para pemimpinnya, para adminnya, yang dimana dengan antusiasnya ya mempermudah, atau dengan wasilah mereka ini mempermudah para pemuda-pemuda ya, atau pemuda-pemudi yang dimana sulit belajar ya, berkat adanya Ma'rifatun Academy dengan media-media partner yang lain, menjadi mempermudah orang dalam melakukan kebaikan, di dalam talibul ilmi itu atau menuntut ilmu gitu. Karena kata Rasulullah, man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mislu fa'ilihi. Barang siapa yang mempermudah, mendorong, menunjukkan, menyemangati, mengarahkan seseorang di dalam berbuat kebaikan, orang yang didorong, yang disemangati, yang dipermudah untuk melakukan kebaikan tadi, melakukan kebaikannya, maka orang yang di belakangnya tersebut mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Masya Allah. Daripada para adminnya, moderatornya gitu, yang senantiasa ada ya, untuk manusia-manusia yang butuh daripada ilmu, dipermudah oleh mereka. Mudah-mudahan menjadi wasilah pahala mereka yang dimana tidak diharapkan karena kita nggak tahu batas pahala itu sampai mana gitu. Kalau Allah mengatakan di dalam diskusi itu, kalau anda salah, waalaikumsalam, kenapa? Iya. Mohon maaf ya sebelumnya karena anak di kamar kajiannya, dan anak-anak pun hari ini nggak ada halakoh, libur, jadi berisik gitu di kamar. Biasanya sepi, mereka halakoh. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit suara-suara keributan gitu. Lanjut, ya Allah mengatakan barang siapa yang melakukan satu kebaikan, menjabil hasanati falahu asyra amsalihha, maka Allah akan membalas 10 kebaikannya. Bahkan dalam riwayat yang lain sampai 700 kali lipat. Berarti yang nggak ada yang tahu. Intinya ketika kita melakukan kebaikan, di situ akan ada balasan daripada Allah. Bahkan hadis yang lain itu sebesar biji sawi gitu. Nah, ya gitu. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, akan ada balasannya dari Allah.
Malah saking rahmatnya Allah itu besar, ya rahimnya rahimnya Allah itu luar biasa, ya, yang dimana ketika kita baru niat melakukan kebaikan, di dalam hadis tuh, kita baru niat melakukan kebaikan, Allah sudah mencatat satu kebaikan, baru niat. Ketika dilakukan dengan pengamalannya, Allah lipat gandakan menjadi 10 pahalanya, dicatat 10. Itu baiknya Allah. Berbeda dengan ketika kita melakukan kemaksiatan. Ketika baru hanya niat mau melakukan, ya, itu belum dicatat sebagai satu keburukan atau kemaksiatan. Ketika melakukan kemaksiatan tersebut, Allah hanya mencatat satu keburukan, nggak 10, nggak kayak kebaikan, gitu. Nggak kayak kebaikan. Sedangkan ketika orang yang mau melakukan kemaksiatan tadi tidak jadi melakukan karena takut akan Allah, dicatat sebagai satu kebaikan. Luar biasa sayangnya Allah terhadap kita. Maka jangan kita di dunia ini hidup hanya sekedar hidup. Kita hidup tanpa ilmu, itu hakikatnya mati sebelum mati, gitu. Maka harus apa? Maka ketika kita hidupkan kita untuk apa? Ilmu, untuk Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah itu kan perlu yang namanya ilmu. Betul. Bahkan dikatakan di kitab Lubabul Hadis, tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakutkan, lebih dikhawatirkan daripada sholatnya orang yang bodoh. Nah, kenapa begitu coba? Padahal sholat benar-benar menghadap Allah. Sholat adalah pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya, pertemuan seorang pencipta dengan ciptaannya. Tapi kenapa kok tidur orang yang berilmu lebih ditakuti oleh iblis daripada sholatnya orang yang bodoh? Perbedaannya letak daripada ilmunya. Orang yang bodoh ketika melakukan sholat, dia tidak memakai ilmu. Bisa saja dia tidak berwudu, bisa saja auratnya terbuka auratnya, atau bisa saja dia hanya sekedar berdiri doang, gitu, nggak tahu gerakan sujudnya, gerakan rukuknya gimana, gitu. Sedangkan orang yang berilmu, kalau dia tidurnya pakai apa? Pakai ilmu. Berwudu dulu, kemudian rukyah mandiri dulu sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah, kemudian menutup auratnya. Maka disinilah ketemu, oh, perbedaan orang bodoh dengan orang berilmu adalah letak pada ilmunya. Mulianya seseorang itu terletak pada ketakwaannya, tapi takwa yang membuat takwa seseorang itu dari siapa? Dari ilmunya. Maka pentinglah daripada ilmu yang dibutuhkan oleh manusia, gitu. Kita punya akal, nggak mungkin akal kita hanya diem doang, gitu. Perlu yang namanya berproses berpikir. Ada maklumat sabiqat. Nah, maklumat sabiqat itu apa? Pemahaman yang telah ada sebelumnya. Dari siapa? Dari ilmu. Maka penting ilmu buat kita. Sekarang sudah difasilitasi, sudah ada, sudah di mana-mana banyak lah. Kajian-kajian online, komunitas-komunitas online itu banyak. Mudah. Tinggal gimana kita mengambil kemauan kita, diri kita. Kita mau ngajinya atau tidak. Yang ngaji pun bukan hanya sekedar ngaji, gitu. Yang kajian pun bukan hanya sekedar kajian. Nggak sama, gitu. Beda. Anda mungkin yang hadir di sini banyak, tapi ya yang memahami beda, yang dapat ilmunya beda, gitu. Pahalanya pun bisa jadi beda. Kenapa beda? Sebab antusiasnya, mungkin dari adabnya, mungkin dari pemahaman ketika dia memahami ilmunya. Ada yang fokus, ada yang nggak fokus, ada yang mencatat, ada yang tidak mencatat. Tapi kebaikannya sama-sama dapat. Nah, ada satu hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassa qalaman wa la taktubu harfan. Ya, ketika kalian duduknya seseorang di dalam majelis ilmu, ya, sesaat saja. La tamassa qalaman wa la taktubu harfan, tidak mencatat satu huruf pun, tidak membawa pena, ya. Kemudian khairul laka min itqi'. Kemudian lebih baik daripada dia apa? Memerdekakan seorang budak, 1000 budak bahkan di dalam hadisnya itu. Tidak membawa pulpen, tidak mencatat satu huruf pun, kebaikan yang luar biasa. Lantas bagaimana orang yang mencatat, memahami sekaligus mengamalkan? Ini luar biasa juga. Lebih lagi gitu. Maka disinilah pentingnya kita berada bersama ilmu. Kemudian poin-poinnya, pilar-pilarnya apa saja, insya Allah akan dibahas gitu. Kurang lebih kalau kita merujuk di kitab Ta'limul Muta'alim atau perkataan Sayyidina Ali, perkataan Imam Syafi'i, itu ada, kalau di Imam Syafi'i, Sayyidina Ali itu mengatakan 6 juga. Gitu. Perbedaannya hanya daripada urutan kalau tidak salah. Terus ada bedanya sedikit Imam Syafi'i itu. Tapi ada 6. Nah, yang Anda pakai di sini ya, daripada dikumpulkan lah. Daripada kitab yang satu beda-beda gitu.
Jadi ada 10 ditambah gitu. Enggak beda, cuman ada penambahan gitu. Daripada pilar-pilar yang dimana dibutuhkan sebagai seorang pencari ilmu. Karena luar biasa ya ilmu itu pentingnya bagi kita. Yang membedakan kita sama monyet itu ilmu. Gitu. Kita sama-sama makan pisang, monyet pun sama. Kita monyet dikasih pisang dibuka juga makannya. Gitu. Yang bedain apa antara manusia dengan monyet? Ketika mengelola pisangnya. Monyet dikasih pisang makannya apa? Dikupas. Manusia pun sama. Tapi ketika manusia menggunakan akalnya, yang dimana akal tersebut ada pengetahuan ilmunya, itu pisang bisa diolah menjadi apa? Bisa diolah menjadi kolak pisang, bisa diolah jadi pisang coklat, bisa diolah juga jadi molen teh, pisang molen gitu yang kecil, bukan molen mobil. Kemudian bisa diubah jadi keripik pisang, bisa diubah jadi pisang goreng, tuh. Luar biasa. Sama-sama makan pisangnya dikupas awalnya ketika nggak ada pemahaman. Dikasih kesempurnaan, laqad khalaqnal Allah kasih kesempurnaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kasih kesempurnaan terhadap manusia dengan akalnya. Yang dimana akal tadi bisa berpikir kalau ada ilmunya, gitu, nggak mager mikir. Diolahlah itu pisang. Gitu. Maka yang membedakan hewan dengan manusia, ya, bahkan sekelas manusia dengan malaikat pun terdapat pada kesempurnaannya manusianya. Ada akal, ada nafsu. Sedangkan malaikat nggak ada nafsu. Kemudian kalau hewan nggak ada akal. Manusia dua-duanya punya. Begitu. Maka disinilah letak kesempurnaannya. Gitu. Jadi jangan ada yang minder. Karena Allah udah menjamin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan bentuk rupa sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sempurnanya gitu. Jadi nggak ada yang insecure gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang pencari ilmu, hal yang harus diperhatikan atau hal urgent gitu ya. Ini bahasanya bukan bahasa orang Bekasi. Biasa orang Bekasi mah yang apa ya? Hal yang penting gitu. Kalau bahasa sini mah Jakarta. Ialah meminta pertolongan kepada Allah. Artinya jangan berkeyakinan antum itu mempunyai keistimewaan. Antum itu mempunyai kelebihan. Enggak. Semuanya punya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu la haula, tidak ada daya. Tidak ada daya upaya gitu ya. Di dalam kita melakukan kemaksiatan, dan la haula wala quwata, tidak ada kekuatan di dalam melakukan kebaikan illa billah, kecuali hanya untuk kepada Allah, oleh Allah gitu. Maka jangan beranggapan antum itu wah, antum itu pintar, antum cerdas, atau antum itu beranggapan wah sifat ujub itu ya muncul nantinya. Jangan beranggapan kita ini orang yang gampang. Kita nggak gampangin karena kita bisa. Kita menyerahkan hal atau kita menyerahkan kehidupan kita hanya pada diri kita sendiri. Enggak, kita punya Allah. Gitu. Allah yang Allah yang mengasih kita kebisaan. Gitu. Jadi jangan sampai kita beranggapan kita orang yang dimana bisa sendiri tanpa bantuan siapapun. Jangan. Jadi meminta tolong pada Allah. Menyandingkan dirinya kepada zatnya Allah, kepada Allah. Maka jangan sampai kita beranggapan kita bisa karena diri kita sendiri. Enggak. Semua yang kita punya itu titipan Allah. Ketika Allah mau ngasih ya dikasih, mau diambil ya diambil. Karena ini semua punya Allah. Ya. Jadi pentingnya berawakal, jadi pentingnya kita bersandarkan diri kita kepada Allah, idroksilah tersambung. Di situ ada hablum minallah itu. Jadi biar kita nggak ada rasa ujub tadi, ntar timbulnya penyakit hati. Ketika ujub telah datang, tiba, memuncul, datang penyakit hati yang lain. Dia pengen didengar sama orang, dia pengen dilihat sama orang, dia sombong sama orang, dia merendahkan orang lain, sebab memandang dirinya di atas orang lain. Ini yang harus dihindari gitu. Maka sandarkan diri kita atas kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah. Jangan karena diri sendiri. Antum bisa ini, itu bukan karena diri sendiri. Karena siapa? Karena Allah. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Semua kebaikan yang tercipta oleh diri kita itu karena Allah. Sedangkan keburukan yang tercipta karena diri kita sendiri. Gitu. Bukan karena Allah. Kebaikan yang kita lakukan pun di atas izin Allah. Sandingkan semuanya pada Allah. Jangan diri kita sendiri. Salah. Itu yang pertama. Yang kedua,
karena cuma dikasih waktu 45 menit ya. Niat yang benar ya. Niat yang benar di sini pun ya, kalau kita lihat mukadimah di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan dalam mukadimahnya, ketika ada seorang talabul ilmi, seorang pencari ilmu yang dimana dia bahwasanya ketika mencari ilmu ingin dipandang oleh orang lain, ketika mencari ilmu ingin dilihat oleh orang lain, ingin mendapat pujian daripada orang lain, ingin didengar sama orang lain, ingin mendapat tepuk tangan daripada orang lain. Intinya niat dia belajar tidak untuk lillahi ta'ala, tidak karena lillahi ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, celaka orang yang begini. Sesungguhnya dia sedang menghancurkan dia punya agama, dia sedang menghinakan dia punya diri, dia sedang merusak dia punya agama. Celaka orang-orang yang dimana menuntut ilmu tetapi yang diniatkan untuk mendapat pujian, untuk mendapat teriakan kaguman, untuk mendapatkan tepuk tangan, bahkan untuk mendapatkan perhatian manusia lah, intinya ingin diperhatikan sama manusia gitu. Ini salah. Maka niat yang benar itu harus, makanya rata-rata di kitab-kitab para ulama ya, niat itu dikasih atau ditempatkan di bab awal atau bisa di mukadimah juga. Intinya di awal kitab itu niat itu. Tapi ada juga yang menempatkan posisi niat itu kedua. Yang pertama adalah keyakinan. Tadi la haula wala quwata illa billah tuh. Yang pertama tuh. Maka di sini pun sama nih. Di sini kan jangan berkeyakinan karena diri sendiri, tapi karena Allah. Meminta pertolongan, pengharapan, roja gitu. Yang kedua, niat yang benar. Innamal a'malu binniyat. Ketika kita meniatkan sesuatu karena Allah, ya kita akan mendapat Allah. Tapi kalau kita meniatkan sesuatu bukan karena Allah untuk pujian, dapat pujiannya, tetap dapat, karena yang kita niatkan itu tergantung yang kita dapatkan, tergantung yang kita niatkan. Tapi kalau misalkan kita nuntut ilmu, berniat pengen dipandang orang, berniat pengen diperhatikan orang, berniat pengen dipuji sama orang, dapat pujiannya, dapat perhatiannya, dapat sanjungannya, tepuk tangannya dapat. Tapi nggak dapat Allahnya. Rugi ketika kita beramal tapi bukan karena Allah. Nanti di akhirat ya, amalan-amalan yang dimana bukan karena Allah bakal dibuntel ya, sebagaimana cucian kotor, pakaian kotor yang dilempar ke mukanya. Maka niatkan segala sesuatu itu untuk Allah, karena Allah. Lihat tadi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah terus ya. Itu yang kedua. Lanjut, yang ketiga adalah berserah diri pada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Memintalah kepadaku, kata Allah. Artinya apa di sini? Ketika kita pengen mendapatkan kesuksesan dalam meraih ilmu, dan kita harus memperhatikan ketika kita telah menuntut ilmu, kita belajar kepada guru kita, sandarkan lagi ya, jadi sandingkan lagi, pasrahkan lagi pada Allah gitu. Karena apa? Karena Allah lah yang maha yang maha memberi kita, pasrahkan. Jadi jangan sandingkan apapun ketika kita melakukan sesuatu itu pada diri kita sendiri atau pada orang gitu. Karena Allah karena punya guru di sini luar biasa, apapun yang diucapkannya itu penasihat buat murid-muridnya di sini. Kalau punya guru, Allah terus gitu, luar biasa gitu. Maka bersimpuh pada Allah, meminta taufik dan kemampuan, karena apapun yang kita lakukan itu gak akan terjadi kalau Allah gak mengizinkan, gak akan terjadi kalau Allah tuh gak ngasih kita kemampuan. Maka minta sama Allah, berpasrah pada Allah, berserah diri pada Allah gitu. Berdoa sama Allah, kata Allah apa? Akan aku kabulkan, astajib lakum kalian. Maka akan dikabulkan doa-doa kalian. Minta sama Allah. Ini yang harus perhatikan. Jadi serahkan kita punya kemampuan pada kemampuannya Allah. Gitu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Kita punya apa? Gitu. Sedangkan yang kita lakukan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan gimana menjadi saksi di akhirat nanti gitu, akan menjadi akan menjadi hujah, akan ngomong, akan berbicara, akan bersaksi
ini buat ini hari ini buat ini buat apa namanya kemarin. Baju yang dipakai pun ngomong, nanti tangan kita bersaksi, mata kita sama gitu. Maka serahkan semuanya pada Allah. Lisan, mungkin kita pahamin lisan itu fungsinya untuk berbicara, tapi itu kurang tepat. Kalau kita belajar pakai ilmu, lisan fungsinya berbicara, iya, tapi nggak asal bicara, kata Rasulullah. Fungsi lisan adalah berbicara, tapi bicara yang baik, bukan bicara yang toksik, bukan bicara yang kasar, yang kotor, yang buruk, bukan untuk menggibah gitu. Maka pemahaman kita mulai saat ini ganti, lisan itu fungsinya bukan hanya untuk berbicara. Kita sebagai seorang muslim, bagaimana kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik atau diam gitu. Atau diam, artinya berbicara kotor itu yang nggak dibolehin. Mending diam daripada ngomong yang kotor gitu. Maka lisan yang sekarang diamanahkan oleh Allah, karena ini semua amanah. Amanah dijaga baik-baik. Ketika amanah yang tidak dijaga baik-baik, maka akan Allah ambil amanah tersebut, dihilangkan nikmat lisan kita. Naudzubillah, jangan sampai ketika kita sekarang kita diamanahkan oleh Allah, mempunyai lisan yang baik, ya, kita punya lisan yang baik, tapi amanah lisan yang baik tersebut kita gunakan untuk berbicara yang kasar, berbicara yang buruk, berbicara yang kotor, berbicara yang bohong, yang dimana menggibah, menghardik, menghasut gitu. Intinya tidak sesuai dengan amanah yang Allah kasih. Bisa jadi kata Allah, antum udah nggak amanah. Nikmat lisannya, manfaat lisannya anak cabut. Besok bangun tidur nggak bisa ngomong. Naudzubillah. Hati-hati. Sebab apa? Ini amanah semua. Hati kita pun sama nanti. Makanya di surat Yasin tadi akan bersaksi, sedangkan lisan akan ditutup. Bersaksi semuanya. Gitu. Maka serahkan kekuatan kita, kemampuan kita, sandingkan daripada kekuatannya Allah, kemampuannya Allah. Pilar yang kelima adalah cerdas. Cerdas di sini maksudnya bahwa untuk kita meraih kesuksesan, kita meraih daripada kemampuan belajar, yang dimana tujuan kita mendapatkan ilmunya daripada guru-guru kita, mendapatkan warisannya Rasulullah, karena ilmu itu ya warisannya Rasulullah ya. Rasul wafat tidak mewariskan harta, pangkat, jabat. Yang Rasul wariskan adalah apa? Ilmu. Ketika kita belajar bab waris, ya, waris itu yang mendapat adalah yang pertama pastinya keluarganya dulu. Nggak mungkin tetangga yang dapat, nggak mungkin RT yang dapat, nggak mungkin gubernurnya, RW-nya, nggak ada mungkin. Harta waris diambil, dikasih kepada siapa? Keluarga yang dekatnya. Bapak yang meninggal misalkan suaminya nih, yang dapat istri, anak gitu. Atau nantinya makin jauh lagi ke kakek, ke nenek, saudara-saudara, paman, segala macam gitu. Intinya dari situ adalah keluarganya. Ilmu adalah warisannya Rasulullah. Gitu. Artinya orang yang mendapat warisannya Rasulullah enggak sembarang orang-orang gitu. Nah, kita berharap karena kita sedang mengkaji di sini, kita mengharap pada Allah dengan pengharapan penuh kita mendapatkan warisan Rasulullah, dan kita pun berharap menjadi siapa? Ahlinya Rasulullah. Kita menjadi keluarganya Rasulullah. Karena warisan tadi tidak diambil, tidak didapatkan oleh orang-orang yang dimana bukan keluarga. Ilmu adalah yang diwariskan oleh Rasulullah. Berharap kita ya sama Allah dengan pengharapan yang penuh, kita sebagai orang ahlillah, ahlunya Allah, keluarganya Allah. Karena Allah tuh punya keluarga ya. Kalau kita ngaji kitab At-Tibyan, Allah tuh punya keluarga. Keluarganya Allah tuh ya penghafal Al-Quran. Keluarga Allah tuh orang-orang yang dimana senantiasa berbuat kebaikan. Gitu. Jadi cerdas di sini ya. Bisa jadi daripada bawaan lahir keturunan, bisa juga dari usaha sendiri. Mungkin kalau kita tahu perkara tentang sirahnya Imam Ibnu Hajar ya, beliau kan dalam ceritanya itu melihat sebuah batu yang dimana tadinya beliau belajar nggak bisa, akhirnya melihat sebuah batu yang dimana bolong atas tetesan daripada air, pada tetesan sampai bolong. Akhirnya semakin giat belajarnya, timbullah usaha daripada situ. Akhirnya menjadi seorang ulama yang besar. Kita tahulah kitab-kitab beliau banyak yang Ibnu sekolah ini. Gitu. Itu dari usaha. Jadi cerdas itu bisa daripada itu cerdas atau bodoh itu bukan apa ya namanya. Bukan kalau bahasa kita mungkin takdir.
Wah, bodoh itu kan takdir, bodoh. Daripada apa? Dari lahir sampai nanti wafat. Enggak juga. Itu bisa diubah. Jadi takdir itu ya ada yang bisa diubah, ada yang tetap. Takdir yang nggak bisa diubah itu ya sebagaimana jenis kelamin kita. Kita lahir di Jawa, lahir di Mesir, lahir di mana lah. Itu nggak bisa diubah. Tapi kebodohan itu yang bisa dirubah gitu. Jadi kalau kita bahas bab takdir itu ada di mana ranah yang di mana manusia bisa menguasai, ada ranah yang manusia tidak bisa menguasai. Nah, ranahnya Allah gitu. Ranah yang manusia tidak bisa menguasai tadi takdir yang di mana sudah Allah tetapkan. Wafatnya kapan, lahirnya di mana, tanggal berapa itu nggak bisa dirubah sama manusia. Gitu. Tapi kalau takdir yang di mana manusia ada andil di dalamnya, selain daripada ada Allah di dalamnya, manusia pun bisa mengambil andil di situ. Salah satunya adalah kebodohan. Kebodohan itu bisa dirubah dengan apa? Dengan belajar. Karena bodoh itu penyakit, ya. Bodoh itu penyakit. Obatnya apa? Obatnya adalah ilmu. Obatnya adalah belajar menurut ilmu. Itu obat daripada kebodohan. Gitu. Makanya banyak daripada kitab-kitab ulama dikatakan alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaklah kalian duduk di majelis-majelis ulama dan dengarkan nasihat mereka. Itu obat buat kita. Karena nasihat itu sebagaimana obat. Obat itu hanya berpengaruh pada orang yang sakit. Nasihat juga akan berpengaruh pada hati yang sakit. Gitu. Kita dinasihatin sama ulama, sama guru kita, sama teman kita. Rasa sakit, artinya kita punya penyakit. Ketika penyakit tadi terobati dengan nasihat, dengan kita ikhlas menerima nasihat tersebut, sembuhlah kita. Bodoh tadi akan namanya berpindah menjadi kebaikan, kepintaran. Makanya makna hijrah itu ya bukan hanya sekedar berpindah. Hijrah itu bisa berpindah daripada negeri yang buruk ke negeri yang baik. Itu juga hijrah. Hijrah itu bisa daripada perbuatan yang buruk ke perbuatan yang baik. Itu juga hijrah. Hijrah juga bisa dikatakan daripada pemikiran yang bodoh ke pemikiran yang pintar. Itu pun hijrah gitu. Artinya ada pergerakan. Adanya perpindahan daripada situasi yang pertama ke situasi yang berbeda gitu. Tapi lebih baik. Bagusnya mah itu hijrah gitu. Jadi cerdas itu ada yang dari bawaan lahir, ada yang daripada usaha. Kita belajar ilmu agama itu kan penuh yang namanya pengorbanan. Karena kita cinta. Gitu. Karena cinta terhadap ilmu itu ya sekuat-kuatnya pengorbanan. Para ulama itu ketika belajar ilmu itu nggak mudah. Sekelas Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ketika belajar Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik dalam surah yang Anda baca gitu, penulisnya pakai air ludah gitu. Ke satu apa gitu. Nggak lupa. Kalau nggak salah Imam Syafi'i kalau nggak salah Imam Syafi'i gitu ya. Nanti kalau salah bisa dikoreksi. Dengan apa namanya ya? Dengan usaha yang keras pokoknya mah. Nggak mudah gitu. Tadilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dengan batu melihatnya. Giat belajar motivasinya gitu. Maka perlulah pentinglah yang namanya cerdas. Tapi cerdas pun bisa diusahakan gitu. Itu dengan namanya belajar IQ kita bisa bisa bertambah. Kalau di mahasiswa mungkin IPK-nya di semester 1 IPK-nya berapa, semester 2 berapa. Semakin dia giat belajarnya, makin timbul kecerdasan karena belajarnya tersebut, usahanya tersebut, IPK-nya bisa sempurna insyaallah. Gitu. Itu ya. Jadi itu yang kelima. Yang keenam adalah girah atau semangat. Semangat yang membara. Jadi enggak hanya semangat di awal, besoknya ngedown, futur lagi enggak. Gitu. Jadi semangat akan apa? Akan belajarnya, akan menuntut ilmunya. Gitu. Karena itu menjadi salah satu sebab mendapat suatu ilmu dan pertolongan Allah Ta'ala. Modal semangat. Semangat dalam hal kebaikan tapi ya. Bukan semangat karena belajar. Oh ternyata karena ada si Anu. Jangan. Semangat. Intinya semangat itu bisa memperkuat ketika kita belajar ilmu. Semangat tadi jangan disandingkan juga karena sesuatu atau karena makhluk. Hati-hati. Di sini niat bermain lagi ketika ngaji tadi yang disebutkan sama Ustadz. Disebutkan bahwasanya jangan kajian karena ada gusnya, ada ustadz ini atau ini yang ngajar, ini yang ini yang ngisi, jangan. Hati-hati, salah niat lagi nanti. Gitu, salah niat lagi ntar ujung-ujungnya. Hati-hati ya, perlu diperhatikan daripada arah situnya. Karena agak sedikit ya. Entah kajian online begini, entah kajian offline lah gitu. Yang sering disinggung sama orang-orang tetangga gitu ya.
kajian-kajian ustadz-ustadz yang dimana diisi dengan berbayar, dengan apa namanya, yang apa sih namanya itu ya, yang ketemu langsung tuh meet and greet atau apa gitu, yang dibahas satu cinta-cintaan, enggak gitu sebenarnya. Cuma ini yang perlu diperhatikan juga gitu buat yang maaf ya, yang perlu diperhatikan juga gitu, yang ahwat tuh khususnya, ketika yang isinya misalkan si apa namanya, ada Ustadz Fulan atau Gus Fulan atau Habib Fulan gitu, itu jangan sampai niatnya karena pengen melihat materinya. Hati-hati, salah itu salah besar. Kalian udah bagus berbuat kebaikan, tapi perlu juga apa namanya, diperhatikan celah-celah setan, karena setan itu ya nggak tinggal diam, dia nggak ada lembur, maksudnya nggak ada istirahat kerjanya. Dia rela lembur berjam-jam demi nungguin orang di mana ada celah di situ. Hati-hati ketika kata udah benar tempat kajian, udah benar nuntut ilmu, tapi nggak diperhatikan celah yang dimana kosong, yang bisa diisi oleh bisikan setan gitu. Kalian bagus kajian, tapi niat kalian bukan karena kajian tersebut, bukan karena butuh akan keilmuan tersebut. Kalian kajian tapi pengen melihat si fulan, pengen lihat sama si ini, pengen dibilang ini tadi ya, kata Imam Ghazali, kita sedang merusak kita punya agama. Ya benar. Akhirnya menjadi dalil orang-orang yang benci dengan Islam, benci dengan ilmu, jadikan lihat yang aja begitu. Tuh lihat yang hijab aja begitu. Itu jadi dalil nantinya. Maka penting, ini perlu diperhatikan. Ya. Gitu. Jadi yang keenam tadi adalah semangat yang membara. Tapi semangat tadi sambungkan juga untuk Allah. Tadi Allah lagi, Allah dulu, Allah terus. Allah gitu terus, jangan yang lain. Niat mah. Ya. Yang ketujuh adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu. Nah, jadi harus menjauhi sifat biasanya, entah itu di pondok atau di mana, sifat yang paling susah dilawan itu sifat malas. Kata Rasul ada apa tuh ya hadisnya? Ada juga nafsu kalatik. Itu ada terusannya tapi manajer baik. Musuh yang paling besar itu bukan musuh yang dimana nggak beriman sama Allah, bukan orang kafir, bukan orang orang zindik, bukan orang munafik, bukan juga misalkan musuh terbesar kita adalah teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, bukan. Musuh yang paling besar kata Rasulullah adalah diri kita sendiri, yakni nafsu. Nafsu itu adalah musuh terbesar. Jadi sungguh-sungguh dalam meraih ilmu artinya berperang dengan diri kita sendiri. Karena kadang ada timbul rasa ngedon, rasa futur, rasa yang dimana kita jadi malas gitu. Moodnya tiba-tiba hilang. Misalnya perempuan begini nih, datang haid, moodnya hilang semuanya. Ngajinya diintar-intarin, malah marah-marah. Yang Ikhwan juga bisa begitu. Karena Anda pernah mengalami begini. Makanya di sini kita butuh partner, kita butuh teman. Apalagi teman yang dimana sering bertemu, kalau di pondok mungkin tiap hari gitu ya. Kita lagi futur, kita lagi ngedon, dinasihatin, diangkat sama dia. Kita tiba-tiba langsung dinasihatin, ayo ngaji, ayo sholat, segala macam. Gitu. Jadi butuh yang namanya faktor pendorong atau partner. Ini yang biar dimana sungguh-sungguh tadi tetap ada. Tetap ada, jadi nggak akan hilang, nggak akan dimana ngedon. Walaupun ngedon kita punya orang yang ngasih semangat. Gitu. Siapa ya teman kalau buat di pondok atau di mana lah, intinya teman. Faktor pendukung hijrah berhasil itu yang pertama diri sendiri, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah masyarakat, yang kelima adalah negara gitu, atau sistemnya, pemerintahnya. Kalau semua masyarakatnya udah benar-benar Islami tapi pemerintahnya enggak, bisa dirubah. Kayak Turki dulu, semuanya udah memeluk Islam, datang pemerintah yang dimana daripada doktrinan orang-orang Barat, itu dirubahlah azan dari bahasa Turki, masjid dirubah jadi apa itu, Hagia Sophia itu, museum atau gereja gitu. Karena daripada pemerintahnya. Maka itu faktor juga, pendukung juga gitu, bukan hanya daripada keluarga, diri sendiri, kemudian masyarakat, harus semua menyeluruh, kafah kan Islam tuh. Udkhulu fi silmi kafah, kata Allah dalam Al-Quran. Lanjut ya, karena udah menjadi 9. Yang ke-8 adalah bekal yang cukup.
duit, bayar. Ngaji itu bayar. Kalau mondok itu kan harus pakai biaya gitu. Beli kitabnya, beli kebutuhan pensil, pokoknya itu kan ya namanya bekal yang cukup gitu. Kemudian ini agar fokus ya tujuannya sampai dia meraih apa yang diinginkan daripada suatu ilmu. Nah, ini tuh bisa menguatkan hafalan gitu. Kalau misalkan bekal yang cukup, nah, ini dipakai oleh ulama-ulama kita dengan mereka itu mengambil dalil untuk takriman wa ta'ziman lil ilmi. Jadi biar Islam itu, biar ilmu itu nggak dipandang rendah. Gitu. Makanya ketika kita baca sirah manaqib daripada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kalau ngaji semakin lebar apa namanya ininya nih apa namanya ya ini kerah lengannya ya semakin lebar semakin lebar kerah lengannya semakin mahal harganya. Bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, tapi untuk takriman wa ta'ziman lil ilmi. Jadi jangan heran ketika kalian melihat seorang kiai, seorang ustadz, seorang habaib, seorang gus yang dimana mewah. Jangan suudzon dengan tampilan yang mewah, sorbannya pun kalau antum pengen tahu, sorban Kashmir yang dimana dari India. Wah, Anda pernah beli yang KW-nya aja itu 300.000 lebih malah ke atas. Untuk sorban KW Kashmirnya. Ketika melihat yang aslinya, yang orinya, jutaan harganya. Tujuannya bukan untuk apa namanya, sombong, ria, bukan. Ternyata kalau kita ngaji lebih dalam lagi, pentingnya bekal, ya, pentingnya uang atau apa ya namanya, pentingnya kita berpakaian yang dimana agak sedikit mewah atau udah bener-bener mewah itu bukan untuk sombong. Nanti kalau melihat para ulama itu ya, ada yang ngaji pakai mobil yang bagus, ada yang dimana pakaian jas daripada yang bagus. Bukan tujuan untuk pamer atau sombong, tapi apa? Untuk memuliakan ilmu. Ketika seorang pencari ilmu atau seorang yang alim dia pakaiannya, ya ada mungkin yang begitu ya ada. Cuman ya ketika antum melihatlah, jangan saling suka membedakan karena kadang begitu. Anda seringlah menemukan di YouTube, komen YouTube atau di Instagram bahkan di TikTok pun sering Anda menemukan orang yang mengatakan, wah dibanding-bandingkan tuh antara ulama yang satu dengan yang lain. Lihat sama yang ini tuh dia mah zuhud akan dunia. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga ketika ada orang yang dimana tampilan daripada kajiannya mewah luar biasa itu bukan untuk karena dia ria. Tapi memuliakan ilmu, cara orang memuliakan ilmu itu beda-beda. Ada yang memuliakan ilmu dengan mengamalkannya, gitu. Ada yang dimana ketika udah bisa mengamalkan naik level dengan memuliakan ilmunya. Dengan apa tadi? Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal pun pakainya mewah-mewah. Gitu. Imam Syafi'i uangnya banyak. Jangan dikira ulama-ulama kita dulu nggak punya uang. Oh zuhud akan dunia, enggak. Bahkan dikatakan oleh guru kami di sini orang muslim atau santri itu wajib kaya. Wajib buat kaya. Orang muslim itu wajib kaya. Kalau duit semua dipegang sama orang-orang yang dimana bukan beriman sama Allah, keimanannya sedikit pada Allah, bahkan nggak sama sekali beriman sama orang, misalkan orang kafir lah kita ambil. Hati-hati, bisa dirubah nanti ini dunia jadi isinya penyembah dajjal semua. Diskotik makin banyak, masjid yang dimana harus tempat menjadi ibadah dirubah tadi. Kemudian tempat-tempat karaokean makin banyak. Gitu. Maka penting wajib orang muslim itu kaya gitu. Tapi ya ada namanya ilmu tasawuf itu pengendali atau pagarnya hati gitu. Jangan taruh dunia di hati kita. Taruh dunia di tangan kita. Ketika di tangan kita dunia lepas, tetap tenang hati. Tapi kalau dunia taruh di hati, dunia lepas, hati galau, nggak tenang. Boleh kaya, wajib kaya, tapi taruh kekayaan dalam tangan kita. Tadi harta, tahta, jabatan, pangkat sandingkan untuk Allah lagi. Urusan dunia untuk akhirat. Begitu. Jadi bekal yang cukup ya untuk mencari ilmu itu. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kita ngaji Atibian tuh ya, satu hurufnya itu kalau zaman sekarang dihargain dengan 40 juta. Ilmu Quran di zaman Sayyidina Umar bin Khattab satu huruf dihargai 40 juta. Sekarang kita perhitungan sedikit lah. Perhitungan sedikit. Nah, kita punya guru-guru di kajian-kajian banyak. Cuma kalau misalkan mereka benar-benar luar biasa hati mereka ya, kita punya guru-guru, kami di sini juga punya guru-guru. Coba kalau nuntut, antum bayangin nuntut. Coba ada berapa apa namanya huruf hadis yang disebutkan, huruf hadis atau Quran yang disebutkan, dihitung satu huruf 40 juta.
Karena orang yang berilmu serta ilmunya Allah muliakan gitu. Luar biasa. Nggak akan mampu ternyata kita mah. Satu hurufnya 40 juta, bayangin. Duit dari mana gitu. Gitu ya. Jadi itu yang ke-8, yang ke-9 adalah berguru. Nah, tadi kami sebutkan bahwasanya berguru pun penting. Kalau kita baca buku doang, kata Rasulullah, fa syaikhu syaitan. Kita punya buku, punya kitab dibaca sendirian tanpa adanya guru, maka gurunya adalah syaitan. Karena ilmu itu diambil daripada lisan-lisannya para ulama. Lisan ulama yang ini sampai ke atasnya, sampai gurunya, sampai ke sahabat. Sahabat dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari siapa? Dari Allah yang subhanahu wa ta'ala gitu. Maka berguru itu faktor paling penting juga. Gak kalah penting berguru itu. Ya, karena dari guru kita bisa belajar adab, kita bisa belajar akhlak, kita bisa belajar langsung daripada kebaikan. Karena kata Rasulullah, fa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, penyambung lidah para nabi. Ulama nih. Maka kita berguru, jangan sampai kita nggak punya guru. Anda pernah menemukan, kita berguru udah gampang nih di YouTube aja. Nggak gitu juga. Walaupun ya benar di YouTube bisa, tapi jangan sampai kita nggak punya satu guru pun, yang dimana jasa dia gitu. Jasadnya ada depan mata kita. Bukan cuma dari YouTube, bukan cuma dari TikTok. Itu boleh menambah wawasan, tapi jangan diambil mentah-mentah. Ketika nggak paham, kan kata yang ini begini, antum bisa salah tafsir nanti. Hati-hati. Harus punya guru juga. Kalau nggak tahu, tanyakan. Makanya pentingnya ilmu itu kata Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kamu tidak mengetahui sesuatu, tanyakan sama yang tahu. Kita pengen tahu ilmu ini, tanya sama guru yang ini. Antum pengen tahu ilmu ini, tanya sama ini. Tukang seblak, tukang seblak. Kita pengen bikin seblak, kita nggak tahu ilmu seblak. Tanya sama yang tukang bikin seblak. Kita pengen bakso, kita nggak tahu cara bikin bakso. Tanya sama yang bisa bikin bakso. Kita pengen tahu ilmunya Rasulullah. Kita nggak bisa nanya langsung Rasulullah. Siapa penyambung lidahnya? Para ulama. Tanya sama ulama. Tanya sama guru. Gitu. Jadi penting berguru. Pilar yang ke-9 tuh guru. Perhatikan guru. Jangan asal ambil guru. Lagi sekarang banyak orang yang bisa bahasa semut, luar biasa tuh. Ya. Jadi guru. Orang yang dimana belum jelas keilmuannya, jangan dijadiin guru. Gitu. Pentingnya sanad begitu ya. Pentingnya sanad begitu. Karena alhamdulillah di sini punya guru-guru yang bersanad gitu. Ada yang dari Mesir. Nah kemarin pun terakhir tuh ambil daripada yang di Gontor. Yang bisa gitu. Jadi pentingnya sanad gitu. Untuk apa? Untuk keberhasilan menuntut ilmu pun dari guru tersebut berhasil dan bisa gitu. Sukses. Jadi apa? Sanadnya. Daripada keilmuannya yang jelas. Gitu. Apalagi kita punya guru daripada langsung belajar ke, ada yang di Tunisia, ada yang di Mesir, ada yang di Kairo, ada yang di mana Kairo Mesir gitu ya, ada yang di Arab gitu, di Madinah. Luar biasa. Insya Allah udah jelas keilmuannya. Jadi berguru adalah pilar yang ke-9. Yang terakhir, ya, percepat ya. Mungkin nanti kalau nggak ini dari pertanyaan aja. Lamanya proses belajar, tunggu zaman, lamanya waktu. Jadi kita nggak bisa ngaji cuma sehari, 2 hari udah jadi ulama, enggak. 1 tahun, 2 tahun, enggak. Antum melihatlah anak 2 tahun bisa apa, anak 3 tahun bisa apa gitu. Baru bisa berdiri, belum bisa ngomong, lancar. 4 tahun bisa apa, 5 tahun bisa apa. Enggak cukup hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun sebenarnya. Ya, lamanya waktu. Sampai kapan? Sampai wafat. Sampai kapan? Sampai masuk liang lahat belajar mah. Enggak butuh 10 tahun, 20 tahun enggak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal ya. Aku mempelajari ilmu tentang haid. Haidnya doang 9 tahun. Gitu. Haid. Maka memahami perempuan itu nggak cukup sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, nggak cukup ternyata. Imam Ahmad bin Hanbal hanya belajar tentang haidnya saja 9 tahun. Itu belum haid, belum darahnya, belum ulu atiknya, belum jantungnya. Baru ilmu haidnya doang. Luar biasa tuh perempuan. Gitu. Jadi pentingnya lamanya waktu itu begitu. Karena ilmu Allah itu luas. Tapi jangan Anda mau ngamalkan ilmu nanti kalau udah dapat 9 tahun, enggak. Balighuan nih walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Antum punya kewajiban dakwah. Dakwah itu enggak harus untuk orang-orang yang di mana ceramah ke sana sini.
terus bisa baca kitab kuning. Enggak. Dakwah itu ketika antum punya satu keilmuan, hatta at-tuhuru syatrul iman. Walaupun antum punya daripada pemahaman ilmu, buang sampah pada tempatnya. Ketika melihat orang lain melakukan kemungkaran, cegah dia, buang sampah pada tempatnya, kata Rasulullah. Itu udah dakwah. Apa sih dakwah? Dakwah itu merusak dan memperbaiki. Yang udah rusak diperbaiki. Karena kita kan orang-orang yang dimana terasingkan kita nih. Kata Rasulullah apa? Di akhir zaman nanti atau Islam itu datang dalam keadaan asing. Di akhir zaman akan kembali asing. Maka terasing, orang-orang yang terasingkan itu apa? Beruntung. Karena orang-orang yang terasingkan dia adalah orang yang memperbaiki apa yang manusia telah rusak. Dakwah berarti kan di situ. Malah kata Allah di dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah." Serulah ya. Di jalan Tuhanmu, di jalannya Allah ya. Hikmah, pelajaran-pelajaran dengan kemudian dengan bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan perkataan-perkataan yang baik. Ada perintah-perintah untuk kita dakwah di situ. Jadi ketika kita pengen mendakwah atau mengajak orang lain dalam kebaikan, menasihati orang dalam kebaikan, jangan nunggu antum jadi bisa ceramah ini itu kemana-mana dipanggil ceramah ke sana sini. Enggak. Antum sekarang belajar, wajib antum mengamalkan ke orang lain. Antum sekarang menuntut ilmu, antum wajib mengamalkan sama yang dimana enggak ada waktu untuk menuntut ilmu atau enggak menuntut ilmu sama sekali. Sampaikan. Man ra'a minkum munkaran, dalam hadis tersebut apa ketika kita melihat orang dalam melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kan harus dicegah kata Rasulullah. Cegahnya itu jangan nunggu antum jadi orang soleh dulu. Antum pengen berbuat baik, tapi melihat orang dalam kemaksiatan, kemungkaran, antum diamkan, antum di situ malah berbuat buruk jadinya. Walaupun cuma ngeliat doang gitu, nggak mencegah. Artinya dakwah pun penting di situ ya. Pak, ya, sampaikan walaupun antum punya pemahaman sedikit. Insya Allah dengan kita punya guru menjadi bertambah. Ya, mungkin hanya itu pertanyaan. Mungkin hanya itu kajian malam hari ini ya, insya Allah. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan juga. Insya Allah kalau tidak bisa dijawab, nah kita tanya sama guru kita di sini. Ya, Allah a'lam bishawab. Enggak, betul. Maaf ya teman-teman, saya akan ambil alih untuk melanjutkan sesi acara malam ini. Masya Allah, ilmu yang disampaikan Ustadz Septian kita sangat luar biasa dan menginspirasi. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kepada Ustadz Septian, kami terima kasih banyak. Dan acara selanjutnya kita akan memasuki tanya jawab yang akan dipandu oleh saya. Saya harap sesi ini akan menjadi kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan berbagi pemikiran. Untuk teman-teman silahkan yang ingin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihad Akbar, asal dari Sulawesi Selatan. Saya ingin bertanya. Tadi saya dengar Muslim wajib kaya. Terus bagaimana dengan Muslim yang tidak kaya, Ustaz? Apakah selama dia hidup dalam kesederhanaan dia akan terus berdosa? Karena jika tidak melakukan yang wajib itu pastilah dosa. Izin Ustaz. Langsung dijawab atau bagaimana? Langsung ya. Baik. Maksud daripada yang tadi saya sebutkan Muslim wajib kaya itu perkataan daripada kami punya guru. Itu untuk memotivasi. Bukan sebagai hukum, bukan. Yang dimaksud oleh guru kami itu ya Muslim santri, sebenarnya kata itu santri wajib kaya karena yang di pemahaman orang-orang terkait tentang santri itu nggak punya masa depan. Santri itu madesu segala macam perkataannya gitu, karena daripada yang udah di anakpun mencari gitu, menganalisa pemahaman tentang orang tentang santri itu gimana. Oh, santri itu katanya musuram masa depannya karena ngaji terus gak kerja gitu.
Ya memang santri mah nggak jago kerja, tapi santri jago datengin rezeki gitu. Nah, yang dimaksud muslim wajib kaya itu maksudnya apa? Jangan berpendapat dengan arti kata zuhud, ya. Arti kata meninggalkan dunia itu udah mati lampu. Nggak sama sekali hidup itu jangan kerja untuk duit gitu. Enggak juga. Yang anda maksud muslim wajib kaya tersebut itu perkataan guru kami ya. Dengan tujuan memotivasi santri. Karena daripada ujian-ujian santri itu ya itu yang tadi disebutkan, dipandang santri itu nggak punya masa depan, santri itu nggak punya apa, masa depannya suram segala macam. Nggak juga. Bahkan sekarang banyak santri-santri yang keluar negeri untuk ngaji di sana, mondok di sana, kuliah di sana, luar biasa gitu. Nah, maksud daripada santri atau muslim wajib kaya itu bukan daripada segi hukum, ya, tapi dari segi motivasi guru kami di sini gitu. Mengatakan santri wajib kaya karena di pandangan orang-orang itu ya, dan saat itu pun sedang bertanya gitu salah satu daripada murid di sini gitu, kalau nggak salah lupa gitu. Terkaitan tentang santri dengan perkara santri itu pandangan orang luar katanya nggak bisa punya masa depan yang cemerlang gitu. Ya ingat ya, orang-orang sekarang itu berpandangan hidup hanya 10 tahun 20 tahun ke depan. Santri mah enggak 10 tahun 20 tahun 3 tahun enggak. Pandangan mereka langsung ke depan lagi, akhirat gitu. Itu pandangan mereka. Maksud daripada muslim wajib kaya itu yang Anda bilang tadi ya, sebenarnya motivasi daripada guru kami. Karena kan kita ngebahas perkara tentang pilar atau poin urgent gitu daripada ilmu. Nah, salah satunya tadi kan disebutkan adalah bekal gitu. Nah, bukan maksud Ana itu atau maksud guru kami di sini itu bukan wajib dalam hal hukum, bukan, tapi dalam motivasi di sini. Maksudnya jangan sampai santri itu yang ngaji. Nah, dipandang sama orang itu kan tadi dimana nggak ada yang namanya masa depan yang bagus. Itu pemandangan yang salah. Nah, guru kami di sini memotivasi dengan kata wajib kaya di situ. Maksudnya apa? Walaupun daripada mindset santri ketika kami ngaji tentang diwan atau Imam Syafi'i kan masalah. Kaya di situ ya. Kaya yang dimaksud adalah apa? Kaya hati. Kaya jiwa gitu loh. Ya, jadi ketika kami mengkaji daripada nasihat Imam Syafi'i yang dimaksud wajib kaya di situ, ya, kalau pengen diperjelas lagi, maksudnya diperjelas daripada yang ini kan motivasi, yang ini daripada tafsirannya lagi wajib kaya hatinya. Kaya hati, ketika kaya hati ya ada duit nggak ada duit, tetap hati tenang, hati tetap ikhlas ridho gitu. Cuman yang dimaksud anak juga di sini adalah motivasi daripada guru kami, santri atau muslim wajib kaya. Kayak harta pun begitu, harus gitu. Jadi harus, ini sebenarnya bukan daripada kaidah hukum, kalau kaidah fikih bukan. Ini cuma perkataan guru kami di sini. Gitu. Wajib kaya itu maksudnya untuk memotivasi santri, biar santri mah nggak boleh kaya, santri mah nggak boleh punya duit, nanti dihisap segala macam, enggak. Tadi motivasinya Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Tapi kalau pengen diperjelas lagi, ketika kami ngaji tentang nasihat Imam Syafi'i itu, yang dimaksud daripada mahabbatullah yang pertama adalah mahabbatullah. Yang dimaksud dengan apa ya waktu itu tuh? Kunci kebahagiaan adalah kaya. Tapi setelah ditafsirin lagi adalah kaya akan hatinya. Gitu. Jadi ada dua tafsiran. Yang pertama tadi dari guru kami yang sebelumnya adalah untuk memotivasi santri, karena main secara santri dengan orang-orang luar tadi awalnya itu apa, santri itu nggak boleh kaya, orang muslim itu nggak boleh kaya, nggak boleh punya uang banyak, enggak. Dengan dibalut dengan kata zuhud itu enggak. Harus tahu apa makna zuhud sebenarnya itu bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tafsiran daripada kata kaya yang dimaksud oleh guru kami itu mengikut daripada nasihat Imam Syafi'i. Kunci kebahagiaan daripada atau ketenangan daripada dunia itu dan akhirat, dunia dan akhirat itu salah satu yang pertama adalah kekayaan. Tapi bukan kaya harta, kaya jiwa, kaya hati gitu. Begitu mungkin. Jelas ya? Insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Berarti yang dimaksud Ustaz sebagai penyemangat, bukan hukum. Iya, penyemangat, motivasi. Karena saat itu tuh yang disebutkan guru kami, Anda nggak bisa dinasihatkan gitu ya, latar belakangnya. Ada yang nanya perkara tentang santri itu harus miskin katanya. Nah, dimotivasi
dengan wajib kaya. Kalimatnya wajib memang, cuman di situ bukan kata kalimat wajib yang kita maksud dengan wajib, sunnah, makruh, mubah, bukan. Hanya untuk penyemangat, motivasi gitu saat itu. Pernah dipakai di sini tadi ya. Ini lupa latar belakangnya yang disebutin. Mungkin itu. Baik, izin saya membacakan di room ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sholat zuhur dan asar itu boleh dijamakkan ya, begitupun sebaliknya. Saya mau minta niat jamaknya Ustaz, soalnya pekerjaan saya bentrok sama jadwal sholat. Syukur. Di sini mungkin khawatir lupa, nanti anak kirim aja ke inilah ya, ke apa namanya, ke moderator atau ke admin, nanti salah satu adminnya. Baik, nah Ustaz, baik, pertanyaan selanjutnya dari Gina Sonia. Salah satu poin tolibul ilmi itu niat yang benar. Jangan sampai kita mencari ilmu yang hanya karena butuh pujian dari manusia. Nah, bagaimana cara kita tetap istiqomah mencari ilmu dan berhijrah di zaman modern sekarang yang sangat sulit untuk istiqomah? Karena semakin kita berusaha untuk menuntut ilmu, itu semakin besar juga ujian atau godaan yang datang. Jadi bagaimana cara atau tips agar tidak mudah tergoda untuk tergoda dari kemalasan mungkin yang menuntut ilmu, begitu. Tidak untuk malas menuntut ilmu ya. Nah, mungkin ini bisa dipakai ya di dalam kita istiqomah dalam kebaikan juga bisa dipakai juga di dalam kita menghindari kemaksiatan juga bisa gitu. Daripada kita pada Salatul Mu'awanah karangan Habib Syekh Imam Abdullah Al-Haddad, jadi ada 4 gitu. Kalau kita misalkan udah datang nih, kita lagi belajar semangat, tiba-tiba malas datang, atau itu kan maksiat ya, malas itu kan maksiat, penyakit gitu. Ketika kita mau menuntut ilmu, tiba-tiba datang sifat malas, tiba-tiba datang rasa nggak mau, itu kan maksiat. Gimana cara mencegahnya? Tanamkan 4 apa ya namanya? 4 poin ini. Yang pertama, kita lihat di kehidupan kita udah punya pemahaman perkara tentang malaikat rakib dan atid gitu. Atau malaikat-malaikat yang mencatat amaliyah manusia. Ada yang mencatat amaliyah kebaikan, ada yang mencatat amaliyah keburukan. Maka sibukkan dengan mana gitu. Kita ngomong sama kita punya diri, wahai diri, ada 2 malaikat yang dimana mencatat, atau ada malaikat yang senantiasa membersamai gitu, membersamai kita. Setiap hari sama-sama dengan kita. Sibukkan yang mana? Yang kebaikan kah dengan yang keburukan kah? Kalau sekarang antum malas-malas, wahai diri, ngomong sama diri kita sendiri. Gitu. Wahai diri kata kita. Ya. Mau nyebukin yang mana? Mau nyebukin yang kanan, yang kiri, mau yang nyebukin yang baik, yang buruk gitu. Tinggal milih. Gitu. Ini poin yang pertama, bisa kita kita jadikan patokan. Jangan malas gitu. Sibukin malaikat yang mana? Kalau masih belum ampuh, kata Imam Haddad. Yang kedua, lihat. Ada Allah yang maha melihat. Gitu. Jadi kalau kita perkara ini tuh masuk ke perkara tentang muraqabah atau ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Gitu. Jadi kita beramal, kita melakukan sesuatu, ya. Kita meyakini Allah, kita melihat Allah. Kalau nggak bisa, yakinin Allah melihat kita. Gitu. Nah, di sini bisa dipatokan, wahai diri, jangan malas-malasan. Allah maha melihat dimanapun kita berada. Masih belum mampu juga yang ketiga. Yang ketiga ini apa? Wahai diri, ketika kita melakukan sesuatu, pikirin, ini bakal ada balasannya sama Allah. Sekarang kita malas-malasan, gitu. Kita malas-malasan, kita ogah-ogahan bahasa sini mah. Kita nggak mau-mauan gitu, buat ngaji, buat kebaikan. Ini akan ada balasannya. Dan bukan cuma di akhirat, di dunia pun kita akan merasakan juga. Sekarang kita malas belajar. Suatu saat ketika kita dibutuhkan, kita nggak bisa belajar ini, baru nyesel. Kadang-kadang timbul tuh rasa begitu tuh. Ketika zaman sekarang nyesel nih, kemarin pas atau dulu ketika belajar ilmu begini nggak fokus gitu. Maka belajar dari pengalaman, karena sesuatu yang kita, apalagi kalau kita melihat ke arah akhirat ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan ada balasannya sama gitu. Keburukan apapun yang kita lakukan akan ada balasannya. Nah, harus diperhatikan. Berarti yang ketiga adalah yakinin dalam diri kita bahwasanya sesuatu apapun yang kita lakukan akan dibalas, akan ada balasannya. Kalaupun nggak bisa juga, yang keempat ini ampuh, insya Allah.
Ya, ngomong sama diri kita, wahai diri, sekarang antum malas-malesan. Dalam keadaan bermaksiat berarti ini. Dalam keadaan yang dimana mudarat di sini tuh, kemungkaran di sini. Orang lain ngaji malah tidur. Bisa jadi saat antum tidur, antum meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, antum meninggalkan daripada hak diri kita sebagai seorang mencari ilmu, mungkin di pondok misalkan, atau di mana lah ada kajian malas-malasan. Bisa jadi saat Anda meninggalkan sesuatu yang baik dengan rasa malas, itu kemaksiatan, saat itu pun Allah mencabut nyawa antum. Ya, ini bisa jadi nih. Jadi mengingat kematian. Makanya Anda bilang tadi bisa dipakai untuk mencegah kemaksiatan. Berpikir, bisa jadi ketika kita melakukan kemaksiatan ini adalah maksiat terakhir. Atau bisa jadi saat melakukan kemaksiatan, itu adalah saat-saat terakhir. Gitu. Jadi patokannya 4. Ya. Yang pertama adalah mengingat rakib dan atid, yang kedua adalah mengingat bahwasanya Allah Maha melihat, yang ketiga adalah mengingat akan ada balasannya, yang keempat bisa jadi wafat saat itu juga. Begitu. Itu bisa menghilangkan rasa malas insyaallah. Gitu ya, mungkin itu. Patokan, bukan patokan. Penyemangatnya lagi ketika timbul rasa malas tadi. Ya, teman butuh gitu. Terus senantiasa berkumpul sama orang-orang soleh. Itu juga bisa jadi faktor pendorong. Faktor pribadinya tadi yang 4, faktor internalnya tuh ya. Faktor eksternalnya luarnya dari teman, dari keluarga, dari sahabat, dari tongkrongan. Hati-hati. Faktor eksternalnya, faktor luarnya. Cuman yang penting ya diri kita dulu aja. Setelah udah 4 ini tertaklukkan nafsu kita, ego kita, ya, kita butuhlah orang-orang yang lainnya. Begitu. Karena nggak cukup hanya menjadi baik, tapi jadilah baik dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ana Diana Humairo izin bertanya, bagaimana jika kita belajar daripada guru yang ada di YouTube dan media sosial lainnya, apa kita bisa dibilang muridnya Ustaz? Baik, Ana mengutip daripada perkataan almarhum Habib Munjir bin Fuad dalam Musawa. Beliau pendiri daripada Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ruh guru itu ada 2, ada ruhani, ada jasadi. Jasadi itu ketika kita ngaji dengan langsung. Jasad itu ada jasad gurunya depan kita. Ada, ya. Yang kedua ruhani. Ruhani itu ketika kita ngaji, tapi gurunya nggak depan kita, gitu. Kita ngaji di sini nih, kita di sini. Kita mendengar ceramah Habib Umar bin Habib. Itu pun kata almarhum Habib Munzir dikatakan sebagai murid. Gitu. Jadi yang tapi yang jadi anak patokan Ana ya, ketika Ana nggak bisa menjangkau guru yang jauh, ya. Ada patokan mahbubal mahbub, mahbub wa muhibbal mahbub, mahbub. Patokannya itu. Apa patokannya? Mahabbah, cinta. Gitu. Mahbubal mahbub, mahbub. Ketika gampangnya gimana ya bahasanya? Kita dicintai oleh orang soleh, ya, walaupun kita nggak mencintai orang soleh tersebut, karena orang soleh tadi dicintai oleh Allah, kita kebagian cintanya Allah. Gampangnya gini, antum punya guru, antum nggak cinta sama guru antum cinta sama antum. Guru antum orang soleh, dicintai sama Allah. Walaupun kita nggak cinta sama guru kita cinta sama kita kebagian cintanya Allah. Atau kita cinta sama guru kita nggak cinta sama kita. Sebab guru kita orang soleh, dicintai sama Allah. Karena kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, kita pun kebagian cintanya Allah. Itu patokan anak. Gitu. Tapi bisa nggak dibilang murid? Nah, bisa, gitu ya. Bisa dibilang murid. Tadi ini kalam perkataan daripada Al-Habib Munjir bin Fuad al-Musawa. Beliau mengatakan guru itu ada 2, jasadi, ruhani. Jasadi yang nampak jelas fakta depan kita, ruhani adalah yang dimana perkataan beliaunya kita ikutin, ucapan beliau kita ikutin, kebaikan beliau yang diajarkan kita ikutin. Itu pun bisa dibilang kita sebagai murid, kata beliau. Gitu. Jadi bisa, ya. Cuman ya patokannya apa tadi? Mahabbah, cintanya itu. Kita cinta sama orang soleh, insya Allah kita pun akan dicintai oleh Allah. Sebab orang soleh tadi dicintai oleh Allah. Gitu. Karena almarhum ma'aman habatta. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kita sekarang cinta sama siapa, maka nanti di akhirat bakal dikumpulkan dengan orang yang di dunia siapa yang kita cintai. Gitu. Kalau ulama, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan para ulama. Makanya jangan salah menaruh cinta. Ya, jangan sama apa-apa Korea mulu, udah jangan. Ya, jangan. Jelek. Ya, mungkin begitu. Allah a'lam bishawab.
Baik, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya dalam sesi tanya jawab. Dan terakhir kita akan mendengarkan closing statement dan sekaligus doa dari narasumber kita, Ustadz Septian. Beliau akan memberikan pesan penutup yang menginspirasi dan mengajak kita untuk mempraktikkan ilmu yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, ini untuk terakhiran penutupan ya. Gini, yang sering Anda tanamkan di sini pun pada para santri itu, ketika antum semua menuntut ilmu, jangan melihat orang lain. Maksudnya jangan mendengarkan perkataan orang lain. Kadang, apalagi yang hijrah ya, yang nggak mondok sama sekali. Karena yang mondok itu kadang penyakitnya adalah malas. Tapi kalau yang luar pondok, ya ujiannya itu bukan cuma malas. Ujiannya dari eksternal, dari luar. Apalagi yang akhwat, ketika berubah penampilan jadi daripada yang terbuka aurat jadi tertutup, dikatain. Ya, jadi dikatain entah itu Bu Haji, soalim, soal kayak ibu-ibu segala macam. Itu akan ada. Karena Allah nggak akan menguji kalau misalkan kita mengaku di dalam Al-Quran apa? Kalian mengaku beriman pada Allah, gitu ya. Pasti akan Allah uji, gitu. Jangan cuma perkataan doang. Gitu. Dan maksudnya di sini adalah ketika antum belajar menuntut ilmu, antum belajar untuk hijrah berbuat kebaikan, ya berubah menjadi orang yang baik, datang ujian-ujian daripada cacian orang-orang, cacian teman sendiri, bahkan keluarga sendiri, masyarakat, ya jangan dimasukkan ke kepala. Ya, Anda selalu menggambarkan dengan sebuah perahu, sebuah kapal, ya di tengah-tengah lautan. Kapal tersebut kenapa kok enggak tenggelam? Padahal di samping kanan kiri depan belakang itu adalah air, gitu. Sebab itu kapal, airnya tidak masuk ke dalamnya. Makanya dia tetap selamat. Bayangkan ketika kapal tersebut masuk ke airnya, maka kapal itu akan tenggelam. Seorang manusia yang dimana fokus hijrah karena Allah lillahi ta'ala, karena Allah, ketika dia mendengarkan perkataan-perkataan orangnya, dimasukkan ke dalam kepalanya, dimasukkan ke dalam hatinya, dia akan tenggelam oleh omongan mereka. Jangan masukkan omongan-omongan yang bisa membuat tubuh roboh tenggelam diri kita. Jangan hiraukan, jangan dengerin. Gitu. Tadi sebuah kapal nggak akan tenggelam kalau airnya tidak masuk ke dalam kapalnya. Kita nggak akan mati tenggelam oleh omongan-omongan yang daripada luar-luar tadi masuk ke dalam diri kita. Gitu. Tetap minta tadi pertolongan Allah ya, kebaikan daripada diri kita sendiri. Memang kita nggak bisa berbuat semua orang baik terhadap kita, tapi kita bisa berbuat diri kita baik terhadap semua orang. Begitu mungkin. Allah a'lam bishawab. Doa ya. Doa atau apa? Nah, moderatornya. Nah, Ustadz, doa dipimpin oleh Ustadz Septian, pemateri kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini wa dawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Salatan tunjina bihi min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bihi min jamil hajat wa tutahhina bihi min jamil sayyi'at wa tarfuna bihi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bihi hasil ghayat min jamil khirati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al-hajat. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa 'amalin la yarfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yastajibu lahu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita peroleh malam ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara ini. Saya menyadari bahwa mungkin ada kekurangan dalam menyampaikan baik dalam kata-kata maupun dalam cara memandu acara. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.